Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang 8 dan saya beri tema mata air di lembah Baka. Ya, kita bisa baca, bisa dibuka. Sudah ketemu, simak baik-baik. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, kembali kan? Saya ulangi lagi, saya beri judul mata air di lembah Baka. Apa itu lembah Baka? Ya. Lembah Baka di sini saya catat, yang pertama lembah air mata, yang kedua lembah kesulitan dan penderitaan, yang ketiga lembah kekelaman, yang keempat lembah titik nol. Ya, ini adalah lembah Baka. Kalau kita melihat arti dari macam-macam lembah Baka di sini, lembah Baka itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Amin. Sesuatu yang mengerikan. Karena akan mengalami satu kesulitan-kesulitan yang sangat-sangat sulit. Bukan hanya kesulitan biasa. Bahkan lembah Baka juga diartikan lembah kekelaman, yaitu lembah di mana ada mendekati satu kematian. Karena sesuatu yang sulit. Dan manusia sulit untuk bertahan jika dia mengalami di lembah ini. Dia berada di lembah ini. Tetapi kalau kita belajar dari para nabi, dari raja-raja dan orang-orang kudus yang tercatat di dalam Alkitab ini, semuanya sudah melalui yang namanya lembah Baka. Melalui lembah kekelaman itu. Mereka sudah melewati hal itu. Maka tidak heran jika mereka itu adalah orang-orang hebat. Amin. Orang-orang kuat, tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa yang dicatat dalam Alkitab, karena mereka bisa bertahan dan melalui lembah kekelaman, lembah air mata, lembah Baka itu sendiri. Amin. Lanjutkan. Bagaimana caranya kita bisa melalui lembah Baka? Di sini Bani Korah, yaitu pemimpin pujian dari keluarga Korah, membuat syair-syair yang sangat luar biasa sekali untuk melalui lembah Baka, lembah yang mengerikan ini. Ya, Bani Korah menyebut satu hal. Yang pertama, merindukan kediaman Allah. Ya, untuk melalui lembah Baka, Bani Korah mencatat yang pertama, merindukan kediaman Allah. Mazmur 84 ayat 1 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di saat dia melalui lembah Baka, ada satu kerinduan di dalam hatinya untuk selalu
mendekati Tuhan. Amin. Ada satu kerinduan yang sangat dalam untuk datang kepada Tuhan. Ini yang pertama. Tetapi kebanyakan orang, jika melalui lembah ini, mereka akan mengeluh. Mereka akan menyalahkan dirinya. Mereka akan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Akhirnya ada keputusasaan di dalamnya. Tidak ada kerinduan sama sekali untuk datang kepada Tuhan. Hati-hati. Kalau sudah dalam level seperti ini, dia menuju kematian rohani. Kenapa? Dia sama sekali tidak merindukan lagi. Yang dia pikirkan hanya penderitaan, yang dia gumulkan hanya kesakitan. Dia tidak lagi memikirkan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menuju kematian rohani. Justru di saat kita mengalami lembah kekelaman, di saat kita berada di titik nol, Tuhan izinkan itu terjadi. Kerinduan yang dalam akan Tuhan harus selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu baik, dimanapun baik. Pada waktu Daud mengalami lembah kekelaman, dia membuat syair yang bagus sekali, Mazmur 23. Bahkan lagunya sangat terkenal kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Lagu ini diciptakan di saat dia mengalami lembah kekelaman, di saat dia berada dalam satu titik nol. Ini Daud. Tetapi dia masih ingat bahwa Allah itulah gembalanya yang memelihara dia, yang menjaga dia. Kerinduan hatinya untuk dekat dengan Tuhan tetap ada di dalam diri Daud. Ini Daud luar biasa, seorang raja besar. Tapi kedekatannya dengan Tuhan tidak disangsikan. Bahwa kekuatan kerajaan Daud ada dalam keintimannya. Mengapa kerajaannya dikembalikan pada Daud? Karena dia dapat menyenangkan hatinya Tuhan di saat-saat sulit. Amin. Yang kedua, diam di rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Diam di tempat kediaman Allah atau di rumahnya Tuhan bukan saja berbicara tentang tempat, tapi berbicara tentang hati kita. Amin. Hati kita yang menyembah Tuhan. Hati kita yang selalu memuji Tuhan. Hati kita yang selalu mengucap syukur pada Tuhan. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu. Bagaimana jam-jam ibadahmu secara pribadi di hadapan Tuhan? Apakah semakin kendor? Atau semakin meningkat? Yang tahu adalah diri kita. Di saat-saat kita berada dalam titik-titik ini, atau mau menuju titik-titik ini, tentunya hati kita sudah dipersiapkan untuk selalu menyembah Tuhan. Amin. Untuk selalu datang pada Tuhan dalam penyembahan, dalam doa-doamu di hadapan Tuhan. Karena inilah yang membuat kita tuh mengerti sebenarnya rencana Allah dalam hidup kita tuh apa.
Kadang-kadang orang protes, saya sudah setia pada Tuhan, saya sudah berdoa pada Tuhan, kok juga mengalami lembah seperti ini? Betul? Protes kan? Kadang-kadang kita membenarkan diri, padahal Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Kok Tuhan sedang izinkan engkau melalui lembah itu? Ada rencana yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi yang kita pikirkan hanyalah protes. Yang kita pikirkan hanya tidak puas. Untuk apa jadi orang Kristen? Untuk apa percaya pada Yesus? Kok saya harus mengalami hal seperti ini? Justru jika engkau percaya pada Yesus, engkau akan diizinkan masuk dalam lembah itu. Amin. Karena Tuhan ingin melihat seberapa besar engkau mencintai Tuhan. Seberapa kasihnya engkau jika engkau dalam masalah-masalah seperti ini pada Tuhan. Dan jika kita lulus dalam satu proses ini Bapak Ibu, Tuhan sediakan promosi yang luar biasa. Amin. Cuma kadang-kadang kita nggak mau tahu soal itu. Yang akhirnya kita gagal. Harus memulai lagi, dan memulai lagi. Akhirnya hanya berputar-putar seperti itu. Jadi kita yang sudah mengalami lembah kekelaman, lembah baka, bersyukurlah sama Tuhan, amin. Berarti kita sudah masuk dalam level yang selanjutnya. Amin. Tetapi yang belum, siap-siaplah. Amin. Siap-siaplah yang belum. Saya dan istri sudah mengalami lembah seperti itu. Sudah. Tapi nggak akan saya ceritakan di sini. Sudah mengalami hal seperti itu. Tapi disinilah kita diproses. Amin. Kemudian yang ketiga kita lihat. Yang ketiga Van. Kekuatan Allah. Amin. Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dan baik-baik, kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Justru dalam kelemahan mula kuasa Allah semakin bekerja. Itu kata Paulus. Dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasa Allah semakin bekerja. Karena apa? Karena kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Tapi kalau kita memberontak, engkau akan semakin hancur. Tapi jika tangan kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan aku berserah, kekuatan Allah akan ada dalam hidupmu. Itulah yang namanya kasih karunia, kemampuan Allah yang diberikan kepada kita, kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, dan kita pasti sanggup melalui lembah kekelaman atau lembah baka itu sendiri. Amin. Ini hal yang luar biasa, spesial bagi kita. Tidak diberikan pada orang lain kekuatan Allah itu, enggak. Hanya diberikan kepada orang percaya. Hanya diberikan kepada orang percaya. Jadi kalau kita sudah mengerti apa sebenarnya maut Allah, kalau Tuhan izinkan melalui lembah itu, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar di dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi orang percaya yang berkualitas. Amin. Bukan orang percaya yang cengeng, tapi orang percaya yang memiliki kekuatan Allah. Amin. Kalau kita memiliki kekuatan Allah, siapa sih yang bisa melawan kita? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang bisa melawan kita kalau kita punya kekuatan Allah. Karena Allah yang berperang ganti kita. Amin. Kita enggak terkalahkan.
nggak terkalahkan. Inilah caranya bagaimana kita bisa bertahan di dalam lembah kekelaman atau lembah baka. Yang pertama tadi apa? Ada kerinduan terus-menerus akan Allah. Amin. Yang kedua, diam di rumah Tuhan. Artinya apa? Ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan dalam penyembahanmu, dalam doa-doamu setiap saat. Hubungan pribadi itu sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Amin. Yang ketiga apa? Kekuatan Allah ada dalam diri kita, yang memberikan kesanggupan kita, yang memberikan kemampuan pada kita untuk dapat menghadapi dan melewati lembah baka. Amin. Lanjut. Hasilnya, kita lihat Mazmur 84 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Luar biasa. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang selalu rindu pada Tuhan, yang selalu berdiam diri di hadapan Tuhan dan memiliki kekuatan Allah, akan mendapatkan ini jika kita berjalan dalam lembah baka. Lanjutkan. Yang pertama, ya, membuatnya menjadi tempat yang bermata air, yaitu kehidupan. Orang lain mungkin melihat kita dalam satu masalah yang besar, tapi kita tetap bertahan hidup dengan ucapan syukur kita pada Tuhan. Amin. Kita tetap bertahan dan kita tidak seperti orang lain yang mengeluh. Tapi kita selalu mengucap syukur. Amin. Ada kehidupan ilahi di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sama-sama, mungkin mereka sulit untuk makan, kita juga sulit untuk makan. Tapi perbedaannya di dalam hati kita. Amin. Hati kita selalu mengucap syukur, mereka ngeluh, gerundel dan lain-lain. Enggak ada sejahtera di dalam diri mereka, tapi sama-sama lapar, tapi hati kita ada damai. Ada harapan. Amin. Ini yang harus kita sikapi. Karena Allah memberikan kekuatan pada kita. Karena kita merindukan Tuhan, karena kita selalu menyembah Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan anaknya dalam kondisi seperti itu terlalu lama. Enggak. Jika kita selalu mengucap syukur, ada kehidupan ilahi dalam diri kita, akan diangkat Tuhan. Amin. Akan diberi satu keistimewaan pada Tuhan. Yang kedua, kita lihat apa yang terjadi kalau kita bertahan dan kita mengucap syukur. Hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat, diberkati di masa sulit. Amin. Kita akan diberkati di masa sulit. Meskipun sebelumnya kita juga mengalami hal yang sama dengan orang dunia, sama-sama sulit, sama-sama lapar. Bedanya kita selalu berhubungan dengan Tuhan, kita selalu mengucap syukur pada Tuhan, mereka tidak. Maka Tuhan akan berikan apa? Berkat di masa sulit itu. Kita tetap terpelihara. Amin. Kita tetap terpelihara. Ada level selanjutnya. Oh, ternyata dia bertahan di saat dia merasakan kesulitan. Oh, ternyata mereka bertahan di saat dia lapar. Tetap mengucap syukur, tetap memuliakan aku. Maka saatnya aku harus memberkati, memelihara hidup mereka. Ya, memberkati di masa-masa sulit.
Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Artinya apa? Semakin bertambah kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Level yang selanjutnya, iman kita bertambah kuat dan kita semakin tahu hatinya Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu punya rencana yang besar atas hidupku. Amin. Jadi di saat kita mengalami satu masalah, ya tentunya masalahnya berbeda, tidak sama. Jangan mengeluh. Amin. Karena mengeluh itu memperpanjang proses. Ingat baik-baik, katakan mengeluh memperpanjang proses. Yang rugi siapa? Saudara dan saya. Iya. Kalau kita mengeluh berarti prosesnya diperpanjang. Sampai kita berhenti mengeluh. Dan kita mengucap syukur. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, jangan mengeluh karena nanti prosesnya diperpanjang. Kalau prosesnya diperpanjang, yang rugi juga kita. Ya Tuhan nggak pernah rugi, yang rugi kita. Karena Tuhan itu selalu rindu memberkati kita. Tapi kalau Tuhan ingin memberkati, Tuhan juga akan melihat seberapa kuat Dia berkati. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima berkat Tuhan loh. Betul. Diberkati malah orang yang gereja. Berarti dia tidak kuat menerima berkat Tuhan. Diberkati malah enggak setia. Berarti dia tidak kuat menerima berkat Tuhan. Maka Tuhan izinkan proses terjadi supaya kita bisa menerima berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun biar singer menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu berdoa. Bila Tuhan izinkan kita melalui lembah kelam, lembah baka itu, tetaplah merindukan Tuhan. Tetaplah merindukan Tuhan dan berdiamlah di rumah Tuhan.
penyembahanmu, dalam doa-doamu, dalam ucapan syukurmu, maka kekuatan Allah akan turun dan diberikannya kepada saudara dan saya, hingga kita kuat menghadapi dan melewati lembah baka itu, lembah air mata, lembah kekelaman. Haleluya. Sesuatu yang besar Tuhan rencanakan dalam diri saudara. Sesuatu yang besar Tuhan rencanakan. Aku akan tetap hidup dan kehidupan ilahi akan ada dalam dirimu. Tuhan akan memberkati kita di masa-masa sulit, dan iman kita akan semakin tangguh dan mengenal Tuhan lebih dalam. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya. Baik